Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman menegaskan pemerintah tengah membahas langkah mitigasi atas kenaikan harga plastik yang dipicu oleh lonjakan biaya bahan baku. Kenaikan tersebut sebagai dampak dari ketidakpastian pasokan global termasuk akibat konflik di Timur Tengah. Ya, pemirsa, Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tengah menyusun langkah mitigasi dampak kenaikan harga plastik bagi pelaku UMKM akibat konflik geopolitik di Timur Tengah. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebutkan langkah mitigasi tersebut akan melibatkan lintas kementerian. Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman menegaskan pemerintah tengah membahas langkah mitigasi atas kenaikan harga plastik yang dipicu oleh lonjakan biaya bahan baku. Kenaikan tersebut sebagai dampak dari ketidakpastian pasokan global termasuk akibat konflik di Timur Tengah. Maman mengakui kondisi tersebut telah berdampak pada biaya operasional pelaku UMKM sehingga pemerintah menyiapkan langkah untuk menjaga keberlangsungan usaha kecil dan menengah dalam hal pasokan kebutuhan plastik. Maman menyebut sejumlah pelaku UMKM telah menyampaikan keluhan pada pemerintah terkait naiknya harga plastik untuk kemasan produk. Ia pun mengatakan Kementerian UMKM akan berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan untuk menentukan langkah yang tepat dalam mengatasi dampak kenaikan bahan baku plastik. Namun terkait detail langkah dan kebijakan yang akan diambil, Maman menilai masih terlalu dini untuk dijelaskan sebelum pembahasan teknis selesai. Harga plastik di dalam negeri dilaporkan melonjak hingga di atas 50%. Menyusul memanasnya konflik geopolitik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika. Gejolak tersebut mengganggu pasokan bahan baku utama plastik dan mendorong kenaikan harga di pasar domestik. Berbagi sumber, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita tersulut konflik geopolitik harga plastik naik signifikan, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Fajar Budiono, Sekjen Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia atau INAPLAS. Kemudian juga Ibu Hermawati Setiorini, Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Fajar, apa kabar Pak? Kabar baik Mas, apa kabar juga? Kabar baik Pak, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Bu Herma, apa kabar? Baik, semangat dan tetap happy. Baik Bu, selalu happy nih Bu Herma nih. Baik, tapi sebelum membahas lebih jauh, kita ke industri plastik terlebih dahulu nih Pak Fajar. Mungkin bisa direview dan juga diupdate sebenarnya bagaimana sih kondisi dari industri plastik, kemudian bagaimana dengan distribusi, produktivitasnya di masyarakat saat ini, kemudian harganya sendiri, apakah sudah naik atau seperti apa nih Pak? Jadi kalau kita bicara itu kita harus flashback ke 28 Februari yang lalu pada saat start perang ini dimulai ya. Oke. Di minggu pertama bulan Maret itu kan kita sudah mulai mengkalkulasi kira-kira ini seberapa lama dan seberapa besar impact-nya. Tetapi di minggu kedua itu harga-harga udah mulai rally naik dan seminggu bisa 4 kali. Akhirnya kita juga mulai lebih concern lagi terhadap cadangan atau stok yang ada di kita. Tiba-tiba di minggu ketiga Selat Hormuz sudah ditutup, kemudian juga ada beberapa kilang yang ada di sana sudah mulai kena serangan, di mana Indonesia itu 100% bahan baku nafta itu masih impor, dan 70% itu berasal dari Middle East, sehingga terjadi kelangkaan tiba-tiba terhadap bahan baku nafta tersebut. Dan pada saat yang bersamaan juga kita lagi fokus terhadap distribusi barang jadi plastik untuk keperluan akhir puasa dan lebaran, sehingga praktis di H-10 dan H+10 kita tidak ada informasi yang cukup untuk diteruskan kepada pasar, sehingga pada saat hari Senin 29 Maret itu kita buka pasar pertama kali kita kaget karena harga tiba-tiba berubah, padahal selama 20 hari itu gejolak harga itu sudah lumayan signifikan naiknya. Dan pada minggu H+7 itu kita sudah mulai mencoba mencari alternatif sumber pasokan nafta dari negara lain, dari Afrika, dari Asia Tengah, dan dari Amerika. Nah, kebetulan kita sudah mulai ada titik temu untuk sumber pasokan tadi, sehingga kita agak sedikit optimis untuk bisa memenuhi atau punya barang lah
Tetapi tantangannya adalah kalau dari Middle East butuh waktu 10 sampai 15 hari. Nah, kalau dari luar Middle East itu kita paling cepat butuh waktu 50 hari, sehingga supply chain akan mengalami perubahan, dan ini tidak hanya dialami oleh Indonesia, seluruh dunia sama. Dan kebetulan pada saat sebelum Lebaran kemarin, seluruh negara menahan dia jualan produknya, dia akan hanya memenuhi untuk industri dalam negerinya. Tetapi minggu ini kabar baiknya adalah kita sudah mendapatkan alternatif pasokan dari Amerika. Mudah-mudahan nanti bisa nyambung kedatangan kapal itu dengan sisa stok yang kita punya. Kemudian yang kedua adalah ada beberapa negara sudah mulai membuka atau berani menawarkan barang-barang tersebut ke Indonesia, sehingga pilihannya sudah mulai agak banyak dan tidak perlu khawatir karena memang secara volume kita saat ini dalam kondisi survival mode, artinya kita beroperasi pada level optimum di mana kita bisa secara keekonomian masuk. Mudah-mudahan dengan sisa stok yang ada ini nanti bisa nyambung dengan kedatangan barang yang berasal dari non Middle East. Sementara terakhir begitu gambarannya. Baik, wah itu dia cukup detail sekali begitu ya, nampaknya memang kondisi global ini memberikan tekanan yang luar biasa sekali karena bahan baku plastik sendiri ternyata memang 100% masih diimpor nafta begitu, terutama memang sebagian besar dari wilayah Timur Tengah, meskipun sudah ada alternatif lain begitu negara yang akan memasok bahan baku tapi butuh waktu yang lebih lama, 15 hari berbanding dengan 50 hari. Nah, dari pelaku usaha UMKM ini yang paling sering menggunakan plastik nih untuk bahan yang akan ataupun produk-produk yang ditawarkan atau dijual kepada konsumen ini, Bu Herma, bagaimana Anda melihat ataupun melihat kondisinya di lapangan, Bu Herma? Ya, halo Bu Herma. Baik, nampaknya kami gangguan komunikasi, kita kembali lagi ke Pak Fajar. Pak Fajar, kalau misalnya menyikapi dengan kondisi saat ini, Pak, lantas berapa lama kalau bisa disampaikan transmisi dari masa harga yang sebelumnya begitu karena ada kenaikan, kemudian dengan adanya pasokan baru dari negara lain, kemudian akhirnya bisa menurunkan harga plastik lagi di masyarakat, Pak? Jadi kalau kita lihat pergerakan harga sebelum Lebaran kemarin itu kan harga terendah dan harga tertinggi itu perbedaannya masih kisaran 500 sampai 600 US dollar per metric ton untuk biji plastik secara rata-rata ya. Oke. Nah, sekarang minggu ini sudah harga terendah dan harga tertinggi itu harga globalnya itu sudah di bawah 400 US dollar per metric ton, artinya sudah mulai dekat ini antara harga terendah dan harga tertingginya. Sehingga kita berharap ke depannya kalaupun toh terjadi gejolak kenaikan harga itu sudah mulai landai, tidak seperti sebelum Lebaran kemarin. Dan ini juga sebenarnya kalau kita bicara statistik, ini kita pernah mengalami juga di tahun 98 dan 2008. Persis kejadian seperti ini, Jan. Dan itu memang kita di 98 itu harga plastik sebelum krisis itu ada 400 US dollar. Kemudian setelah krisis naik turun dan sebagainya, akhirnya ketemu di harga setelah krisis ada di 800 US dollar per metric ton. Kemudian terus ini berlangsung sampai ke 2008 terjadi krisis lagi, bahkan sampai di atas 2.100 per US dollar per metric ton harganya. Dari 800 naik ke 2.100, akhirnya ketemu di harga baru setelah krisis ada di 950 sampai 1.050. Nah ini terus kejadian, nah di 2026 krisis lagi. Nah ini dari 1.000-an, dan ini masih naik turun. Nah kita berharap nanti terjadi titik keseimbangan baru, ya mudah-mudahan sih nggak terlalu lama lagi. Kalau kita lihat, kita di samping sudah mendapatkan alternatif pasokan, kita sekarang juga lagi mendorong atau meminta kepada pemerintah agar kita bisa mendapatkan alternatif pengganti nafta berupa kondensat. Nah kondensat itu ada di dalam negeri, lumayan ada, dan nanti kita tinggal duduk bareng dengan pemerintah. Kondensat. Baik, itu dia ya beberapa poin yang sudah disampaikan. Nampaknya memang bahan baku ini masih cukup menjadi tantangan tersendiri. Baik, kita kembali ke Bu Herma. Ya, Bu Herma, menyikapi dengan kondisi tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Fajar, sebenarnya seberapa besar sih penggunaan plastik, kemudian bagaimana kebutuhan plastik sendiri bagi industri UMKM begitu saat ini? Ya, sebenarnya dengan fenomena
perang itu juga berdampak nggak cuma masalah plastik ya, tapi juga BBM juga gitu. Karena sebenarnya UMKM ini posisi yang kalau orang tuh dipukul berkali-kali tapi sakit tapi nggak mati gitu. Oke. Ya, karena maaf nih Lebaran saja posisi semua barang sudah naik ya Iya, toh, iya. tiba-tiba BBM di lapangan semuanya sudah pada antri, LPG juga susah. Mineral saja kita susah untuk mencari pasokan air ya, itu Oke. juga susah. Apalagi sekarang ditambah dengan plastik. Memang kalau kesannya sepele plastik, tapi 80% pelaku usaha itu menggunakan plastik, baik itu sebagai packaging maupun nanti sebagai tas bawaannya gitu. Karena memang di sini pun seandainya posisi limbah pun tidak tertangani dengan baik kan gitu. Iya. Jadi itu sangat terasa sekali dengan UMKM. UMKM sementara selama ini mungkin tadi yang disampaikan bahwa kemarin tidak sangat signifikan tapi tidak terasa di lapangan. Kenapa? Karena pelaku usaha biasanya punya stok. Jadi mereka menggunakan stok dulu yang ada gitu. Oke. Jadi tidak ada masalah. Tapi untuk yang sekarang mereka mungkin ada kenaikan tapi tidak banyak. Misalnya mereka beli per 1.000 kenaikannya sedikit lah. Tapi kan itu sebenarnya akan menambah ongkos produksi juga. Itu yang ditambah ya minta maaf aja bahan impor tidak pernah direm gitu ya. Jadi itu sangat persulit pelaku usaha juga, khususnya mikro dan ultramikro ya itu. Oke. Nah, subsektor UMKM apa yang paling merasakan dampak kalau kita bicara mengenai kenaikan harga plastik ini? Kemudian apakah sejauh mana juga terkait dengan tadi sudah disampaikan berdampak terhadap biaya operasional, tapi seberapa besar sih sebenarnya, Bu Helma? Eh, Ya yang terdampak sebenarnya kayak misalnya pakaian pun sebenarnya terdampak karena mereka menggunakan kemasan. Oke. Makanan jadi ya kayak Iya. makanan minuman itu juga menggunakan. Kita sekarang di warung, apalagi maaf nih restoran itu kan semuanya sekarang bisa dibawa pulang. Packaging itu tidak hanya foam itu juga mereka menggunakan, styling foam juga mereka menggunakan. Jadi memang dampaknya itu yang paling pertama adalah di makanan minuman ya, terus baru ke fashion gitu, ke konveksi itu mereka yang sangat ini. Nah, kebutuhan-kebutuhan seperti rumah tangga yang berbahan plastik itu kan juga berpengaruh juga harganya. Misalnya sekarang kita beli ember gitu. Ember yang misalnya harganya 30 gitu, mereka bisa naik sampai 40.000. Misalnya kayak gitu. Oke. Kalau yang sepele saja dingklik aja, kalau tahu nggak dingklik kursi yang pendek Iya. itu sekarang juga harganya lumayan mahal itu, Pak. Jadi Oke. itu yang sangat berpengaruh juga gitu. Jadi hampir semua Mas sebenarnya tidak ada kriteria tertentu ini lebih besar di makanan karena hampir semuanya menggunakan plastik. Hanya saja ada beberapa UMKM yang mereka punya inisiatif. Iya. Misalnya ibu akan dapat diskon gitu kan dengan membawa misalnya dia bawa tumblernya untuk minuman gitu kan atau mungkin makanan dia sudah membawa tempatnya. Nah, itu ada beberapa UMKM yang mereka punya inisiatif seperti itu, tapi kan nggak banyak gitu. Iya, oke, oke. Itu dia, berarti beberapa langkah ataupun mitigasi sudah dilakukan oleh teman-teman pelaku UMKM untuk menyikapi kondisi saat ini. Tapi kita akan bahas lebih jauh lagi nanti seperti apa, begitu pelaku industri yang tadi sudah disampaikan ada upaya untuk bisa meningkatkan investasi untuk pembuatan mungkin bahan baku plastik di Indonesia. Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda terlebih dahulu. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan narasumber kita Bapak Fajar Budiono, Sekjen Inaplas, kemudian juga ada Ibu Hermawati Storini, Ketua Umum AK Mandiri. Nah, ini dia. Tadi sempat disampaikan oleh Pak Fajar bahwa upaya untuk meminta pemerintah untuk bisa mengganti naftah ataupun bisa memproduksinya bahan baku plastik di Indonesia. Sejauh mana Pak upaya ini sudah berjalan, kemudian respons dari pemerintah sendiri sudah seperti apa, Pak Fajar? Jadi kita bagi menjadi 3 jangka pendek yang tadi kita mencari sumber alternatif bahan baku nafta dari tempat lain. Kemudian jangka menengahnya kita mencari pengganti nafta berupa kondensat, di mana kondensat dalam negeri sebenarnya ada. Dan nanti tinggal kita minta bantuan dari pemerintah di mana dan berapa dan kapan kita bisa gunakan sebagai pengganti nafta. Kemudian yang kedua juga kita bisa menggunakan LPG atau propane sebagai bahan baku pengganti nafta. Tetapi LPG ini masih ada kendala di mana
dikenakan biaya masuk 5%. Sehingga ini kita minta kepada pemerintah untuk mengkaji ulang agar LPG ini dibebaskan dari biaya masuk sehingga bisa mensubstitusi pengganti nafta untuk diolah menjadi bahan baku plastik. Sehingga nanti di Juni, Juli, Agustus itu kita bisa import LPG dari Amerika karena ini biasanya di bulan-bulan tersebut harganya biasanya lebih murah daripada harga nafta. Kemudian kalau untuk jangka panjang, ya agar kita bisa mandiri, seperti kata Ibu Hilma tadi, bahwa sebenarnya ini momentum bagi kita untuk tidak tergantung sumber bahan baku dari minyak. Bisa dari batu bara ke petrokimia dan bisa dari bionafta. Batu bara ke petrokimia kita sebenarnya sudah mulai dari tahun 2008, tapi sampai hari ini belum ada yang terrealisasi. Mudah-mudahan ini dengan momentum ini bisa segera ada investor yang membangun batu bara ke petrokimia. Dan ini sudah dialami oleh Cina dan Cina untung besar karena dia mempunyai pabrik yang mengolah batu bara ke industri petrokimia. Kemudian yang berikutnya adalah industri petrokimia yang berbasis dari bio. Dari bio ini sebenarnya kalau kita konsisten terhadap SAF atau produksi aftur yang sustainability dan biodiesel itu nanti akan ada hasil turunannya atau hasil sampingnya berupa bionafta. Nah ini juga potensi untuk segera dikembangkan sehingga 5-10 tahun ke depan kita bisa mempunyai alternatif bahan baku itu selain dari minyak, dari batu bara, kemudian dari bio gitu. Untuk tahun ini saja Pak, posisi aman itu akan bisa terjadi di waktu yang kapan? Pertengahan tahun, semester 2 atau seperti apa? Kalau memang tadi kita ada beberapa komponen yang bisa didapatkan dari dalam negeri, kondensat, kemudian ada pengganti nafta juga begitu, Pak Fajar. Jadi untuk jangka pendek kita kan di survival mode, artinya kita beroperasi di tingkat minimum sehingga masih mencukupi untuk kebutuhan lokal. Mudah-mudahan nanti 50 hari nanti kapal datang bisa nyambung. Terus seandainya toh ada kekurangan, mudah-mudahan nanti bisa ada import dari negara-negara luar seperti dari China dan lain-lain. Tapi nanti juga pemerintah tolong itu diatur volume importnya jangan sampai kebanyakan. Kalau kebanyakan modal kita sudah terlalu mahal sehingga nanti barang kita juga nggak bisa bersaing. Kemudian untuk yang pengganti nafta, kondensat dan LPG, nah ini tergantung pemerintah seberapa cepat pemerintah mengakomodasi kebutuhan ini. Mudah-mudahan nanti di pertengahan tahun sudah kita bisa manfaatkan barang tersebut karena sebenarnya barangnya ada, tinggal nanti regulasinya yang mengatur bagaimana begitu. Oke, itu dia pertengahan tahun potensinya yang baru bisa terwujud begitu. Nah dari pelaku usaha UMKM tadi 80% menggunakan plastik begitu ataupun aneka bentuk produk plastik lainnya, apa yang akan disiapkan? Harga apakah sudah mulai bisa di adjust begitu untuk produksi, kemudian harga jual atau bagaimana nih, Bu Herma? Nah itu posisinya sangat sulit ya bagi pelaku usaha. Kalau nggak naikkan harga, semuanya tanpa adanya plastik pun ongkos produksi sudah sangat tinggi. Apalagi dengan daya saing produk import yang masuk itu luar biasa. Hampir seluruh jenis produk agro juga banyak yang import. Itu yang sangat menyulitkan UMKM. Kalau toh mereka itu menaikkan, itu sangat susah. Biasanya mereka mengurangi volume gitu, mengurangi volume dari barang itu yang banyak dilakukan. Kalau menaikkan harga, mereka jujur tidak bisa bersaing dengan barang yang masuk gitu. Nah beberapa pelaku usaha akhirnya apa? Mereka reseller produk-produk import yang sudah membanjiri di Indonesia. Itu kan sayang sekali. Nah seperti yang Pak Fajar sampaikan, sebenarnya ada gitu. Tapi kenapa tidak dilakukan ya? Karena kalau import mereka pasti dapat duit gitu ya. Ada fee-nya itu yang mungkin maaf saya mungkin posisi bicara begini tidak sebagai ketua umum tapi sebagai masyarakat itu kan melihat dengan terang benderang. Semoga pemerintah dengan kondisi seperti ini menjadi momentum untuk membangun negara ini secara sungguh-sungguh, itu sih menurut saya. Baik, nah Pak Fajar, lantas bagaimana Anda melihat supaya mungkin langkah-langkah strategis yang sudah dilakukan begitu ataupun dalam bentuk himbauan kah atau bentuk lain begitu untuk bisa menjaga harga tidak terlalu tinggi, kemudian tidak ada spekulasi harga yang tercipta di masyarakat untuk produk-produk plastik di dalam negeri, Pak Fajar? Jadi kalau di hulu kan kita sudah mencari beberapa alternatif tadi. Nah sekarang tinggal di pelaku dan industri hilirnya kita berharap bisa melakukan inovasi-inovasi berupa satu bisa menggunakan campuran dari
yang tadinya menggunakan 100% virgin biji plastik bisa mencampur dengan recycle. Nah, recycle plastik kita sebenarnya juga cukup bagus, bahkan sudah ada standarnya, food contact grade juga sudah ada, sehingga nanti bisa dinaikkan konten recycle-nya sehingga harga per lembarnya atau per piecesnya itu bisa terjangkau. Kemudian yang kedua juga bisa melakukan inovasi dengan mencampur plastik dengan filler seperti kapur, silika atau talat. Nah, ini kan nanti bisa menurunkan harga karena harga filler ini kan jauh lebih murah dari plastik, sehingga harga masih terjangkau tanpa mengurangi fungsi dari itu plastik sendiri. Contoh untuk kursi bakso itu kan bangku atau dingle itu kan bisa dicampur dengan kalsium karbonat atau kapur tanpa mengurangi kekuatan dan lain-lain. Itu bisa dilakukan dan bisa juga menambahkan recycle plastiknya. Kemudian yang ketiga, berinovasi dengan merubah ukuran, berat maupun bentuknya. Jadi nanti biasanya kalau keripik singkong itu dibungkus dengan plastik 100 mikron, tebalnya bisa turun menjadi 80 mikron. Dan ini nanti tanpa mengurangi fungsi sehingga tetap aja umur dari produk tetap terjaga tanpa merubah yang terlalu signifikan. Sehingga inovasi-inovasi ini pasti akan ada nanti setelah 2-3 minggu ke depan. Ini karena saya bicara ini karena di 98 dan 2008 kemarin banyak hal-hal yang dilakukan oleh industri-industri menengah dan kecil melakukan inovasi-inovasi seperti itu. Jadi ya ini banyak semua pemangku kepentingan harus bersama-sama bijak belanja dan bijak menggunakan plastik karena memang barang ada, cuman kalau ini semua panik dan itu nanti beli bersamaan ya pasti akan terjadi gejolak. Nah, mudah-mudahan dengan adanya pertemuan-pertemuan update-update seperti ini mampu memberikan nuansa yang lebih terang sehingga pergerakan harga ini tidak menjadi wadah untuk berspekulasi gitu. Oke, itu dia yang paling utama untuk menjaga harga tetap kondusif dan terjangkau khususnya untuk produk-produk plastik di masyarakat karena memang ini banyak sekali digunakan oleh masyarakat di tanah air. Baik, Bu Herma kemudian Pak Fajar, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih Bu Herma, Pak Fajar. Terima kasih. Terima kasih. Salam sehat. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan berbahari terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.